Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, perkenalkan nama saya Malhan, panggilannya di sini adalah Mulhan. Nah sekalian, hari ini saya akan menyampaikan tentang pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan mental agama di sekolah. Jadi setiap warga negara harus memiliki agama, terutama kalian, terutama kelas 10 harus punya agama, karena agama itu adalah pedoman hidup. Sekalian, pembinaan mental itu artinya adalah akhlak. Akhlak itu tingkah laku atau perbuatan. Ada kalanya akhlak itu baik, ada kalanya akhlak itu jelek. Akhlak baik itu biasanya disebut dengan akhlak mahmudah. Kemudian yang kedua akhlak madmumah, itu termasuk akhlak yang jelek. Jadi kalian sebagai kelas 10 tergantung pada akhlaknya. Kalau akhlaknya jelek, tingkah lakunya jelek, maka harus diperhatikan, harus belajar. Karena sekalian, Nabi Muhammad itu diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Baik buruknya kalian tergantung pada akhlak. Nah sekalian, tentang akhlak, ya, karena ada akhlak baik, ada akhlak jelek. Terutama yang perlu kalian perhatikan adalah akhlak yang jelek. Kalian harus memiliki agama. Agama itu adalah pedoman hidup. Harus semangat belajar yang semangat. Karena orang yang belajar dengan semangat, maka ilmunya akan bertambah. Allah akan mengangkat derajat kalian. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau kalian ingin derajat kalian diangkat oleh Allah, maka kalian harus memiliki ilmu. Ilmu itu hukumnya, mencari ilmu itu hukumnya wajib, mulai dari kalian lahir sampai kalian nanti meninggal dunia. Nah, barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, ingin hidup bahagia di akhirat, atau ingin hidup bahagia di dunia, atau kedua-duanya, orang itu harus memiliki ilmu. Ilmu itu sangat penting, karena kalian masih belajar, itulah ilmu. Karena ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib, mulai lahir sampai meninggal dunia, terutama ilmu agama. Nah, ilmu agama itu sangat penting, menentukan kehidupan kalian nanti. Kalau akunya jelek, tetangga juga gak senang, teman juga gak senang, apalagi sekitar kita juga akan tidak senang kalau melihat orang yang akhlaknya jelek. Sekalian, di dalam hadis Rasul dijelaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang laki-laki atau orang Islam perempuan, itu mencari ilmu. Anak sekalian, mencari ilmu itu tidak harus di sekolah, tidak harus di sekolah, di rumah, ya, di rumah juga dengan orang tua. Itu cara mencari ilmu. Di rumah belajar dengan tekun, belajar di rumah, masak, itu juga mencari ilmu. Tidak harus belajar di sekolah saja. Di rumah harus belajar, di sekolah juga harus belajar, di lingkungan kita juga harus belajar. Kalau ingin hidup kalian bahagia di dunia maupun hidup bahagia di akhirat. Karena sekalian, ada kalanya mencari ilmu itu agama saja, tetapi memang agama itu sangat penting, tetapi belajar ilmu umum juga
sangat penting. Contohnya ilmu matematika, ilmu bahasa daerah, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini juga sangat penting karena kita hidup di dunia. Anak sekalian, kalau kalian ingin bahagia di dunia, maka carilah ilmu di dunia, ilmu keduniaan. Contohnya ilmu matematika, kemudian ilmu bahasa Inggris, karena sekarang di mana-mana orang selalu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau ingin hidup di akhirat bahagia, maka harus punya ilmu agama, tata cara sholat, karena sholat itu sangat penting ya untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi kalian kalau ingin bahagia harus punya agama, belajar agama dengan tekun, kemudian belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, belajar artinya, arti Al-Quran. Kalau sudah mengerti artinya Al-Quran, maka tafsirnya sedikit demi sedikit belajar. Bila perlu dihafalkan Al-Quran, dihafalkan, karena setiap orang belajar membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Harus kalian membaca Al-Quran, setiap huruf mendapatkan pahala 1. Apalagi kalau dalam sholat, membaca Al-Quran dalam sholat itu 1 huruf itu bernilai 10. Apalagi kalau nanti bulan puasa, berlipat ganda membaca Al-Quran. Harus kalian kembali kepada pembinaan mental. Kalian harus memiliki mental, memiliki akhlak yang baik, tergantung pada hati kalian. Hati kalian kalau baik, seluruh badan itu akan menjadi baik. Kalau hati kalian jelek, maka seluruh badan itu akan menjadi jelek, tergantung pada hatinya. Untuk itu belajar agama dengan baik, akhlak kalian tata dengan baik, terutama di rumah. Di rumah itu dengan orang tua, bapak ibu harus sopan. Ketika diperintahkan oleh orang tua, kita harus nurut, jangan sampai membantahnya. Karena kalau kalian membantah perintah orang tua, maka termasuk dosa besar. Ridho fi ridhol walidaini. Ridho Allah tergantung kepada orang tua. Ketika di sekolah sekalian, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Watak kalian tata dengan baik, apalagi dengan bapak ibu guru. Bapak ibu guru itu merupakan orang tua yang kedua setelah bapak ibu. Jadi kalau di rumah bapak ibu, orang tua kalian itu adalah bapak ibu. Tetapi kalau di sekolahan, orang tua kalian itu adalah bapak ibu guru. Jangan sekali-kali membantahnya. Kalau ingin ilmu kalian bermanfaat, ilmu kalian berguna, maka syaratnya harus nurut dengan orang tua, harus baik dengan orang tua. Terutama di sekolahan, kalau ingin bahagia di sekolah, ingin ilmunya manfaat, kalian harus baik dengan bapak ibu guru. Jangan sekali-kali membantahnya. Ketika diperintahkan untuk belajar, kalian harus belajar. Ketika kalian diperintahkan untuk menulis. Ketika kalian diperintahkan untuk membersihkan kelas, kalian harus membersihkan. Karena itu adalah perintah bapak ibu guru. Anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak yang sukses. Mudah-mudahan kalian nanti dewasa akan mengerti perintah-perintah orang tua. Kalau kalian sering membantah bapak ibu guru, kalau kalian sering membantah bapak ibu orang tua kita, maka nanti akan dibalas. Kejelekan akan dibalas dengan kejelekan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Belajar yang semangat, di rumah tetap belajar,
di sekolah juga harus belajar. Apalagi nanti kalau kalian mendapatkan buku agama, kalian baca, diulang-ulang. Kalau ada perintah untuk menghafalkan, dihafalkan. Karena hafalan itu sangat menentukan selamanya. Kalau kalian hafal akan terserap dalam otak kalian. Tetapi kalau kalian tidak mau menghafalkan, ilmu itu akan hilang. Terutama sholat. Kalau sekalian sholat jangan sampai kalian tinggalkan. Sholat itu adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Kalau kalian ingin hidup bahagia, yang pertama patuhi perintah orang tua, patuhi bapak ibu guru. Kemudian kalau ada tugas-tugas ya dari orang tua tetap kita jalankan. Jangan sampai kalian meninggalkan kewajiban sholat. Mungkin itu sekalian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan untuk kalian semua. Dan kalau nanti kalian tidak paham, tidak mengerti, bisa ditanyakan lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum